Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirana Arum Indra, NPM 21082602339, akan menjelaskan mengenai Global Development Delay sebagai upaya tugas rekomendasi blok tumbuh kembang di semester ini. Saya akan mulai dari definisi terlebih dahulu. Untuk definisi dari Global Development Delay, yaitu merupakan keterlambatan pada anak secara menyeluruh atau secara global, yang berarti anak mengalami penundaan dalam mencapai berbagai tahapan perkembangan seperti perkembangan motorik, kognitif, bahasa, sosial, serta secara bersamaannya. Lalu untuk patofisiologi global development delay ini biasanya terjadi karena gangguan perkembangan otak yang tidak sempurna, lalu ada gangguan koneksi syaraf, lalu ada gangguan genetik, gangguan neurotransmitter, serta lingkungan dan pengalaman yang didapatkan oleh anak. Untuk cara menegakkan diagnosa, biasanya dokter akan melakukan wawancara dengan orang tua atau penjaga anak tersebut untuk mendapatkan riwayat perkembangan anak dari awal kehidupan. Informasi yang dicari termasuk peristiwa penting selama kehamilan persalinan, riwayat perkembangan motorik, riwayat kognitif, bahasa, dan sosial anak, serta riwayat kesehatan keluarga yang relevan. Untuk pemeriksaan fisik yang kita gunakan pada anak yang global development delay bisa mencakup evaluasi kemampuan motorik, yaitu dengan kita mengecek keterampilan bahasa, respon sosialnya, interaksi dengan lingkungan sekitarnya, dan biasanya kita akan nilai dengan umur seusianya. Maksudnya kayak seharusnya di umur 2 tahun anak sudah bisa jalan dan berlari, namun kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan score chart pada tahap perkembangan. Untuk penunjangnya kita bisa lakukan tes psikologis, lalu pemeriksaan sensoris, serta pemeriksaan neurologis pada anak tersebut. Untuk faktor risikonya, biasanya anak dengan global development delay mengalami faktor kelainan genetik, gangguan perkembangan otak, faktor prenatal dan perinatal yang tidak sempurna, lalu faktor lingkungan dan sosialnya. Untuk komplikasi yang didapatkan apabila anak tidak mendapatkan perawatan secara cepat, yaitu bisa menjadi kesulitan belajar, gangguan perilaku, gangguan perkembangan sosial, rendahnya persepsi diri, atau anak menjadi tidak percaya diri atau takut terhadap sosial, lalu bisa mengalami gangguan kesehatan mental. Untuk edukasinya kita harus kasih tahu ibu, yaitu dengan edukasi ibu hamil. Biasanya kita kasih tahu ibu hamil kalau misalnya perkembangan anak itu sangat penting apabila di usia 1000 hari pertama kelahirannya. Lalu ada prenatal care yang baik, lalu screening deteksi dini, lalu stimulasi dan interaksi, lalu lingkungan yang mendukung anak itu tumbuh dan berkembang. Untuk tata laksana yang kita berikan kepada anak ini biasanya tata laksana farmakologi. Beberapa anak yang mengalami GDD mungkin memerlukan pengobatan tambahan jika ada masalah kesehatan yang menyertai seperti gangguan tidur, gangguan kecemasan, gangguan perilaku yang parah. Lalu pemberian obat-obatan ini harus selalu dikonsultasikan dan diresepkan oleh dokter yang berpengalaman. Untuk tata laksana non farmakologinya, kita bisa edukasi ke ibunya untuk melakukan terapi awal stimulasi perkembangan, lalu terapi wicara, terapi fisik dan okupasi, serta terapi perilaku, dan tentunya dukungan keluarga itu sendiri. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Kirana Arum Indra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.